ke laboratorium. Nah, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Menurut Frenkel dan Wharton, ada yang dikenal sebagai karya ilmiah. Karya ilmiah adalah produk dari proses pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan guna memecahkan masalah. Nah, proses metode ilmiah ini adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara hati-hati, sistematis, dan penuh kesabaran agar tujuan telah ditetapkan tercapai. Nah, cara kerja untuk menerapkan metode ilmiah disebut dengan kerja ilmiah. Nah, tentu saja kerja ilmiah itu berdasarkan teori-teori. Nah, dari proses tersebut, teori-teori yang dihasilkan metode yang telah teruji karena selalu dikritisi, dicermati, dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Langkah-langkah dari metode ilmiah adalah memutuskan masalah, dimulai dengan cara mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah. Nah, di sini langkah yang paling awal dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah dengan mengidentifikasi, kemudian merumuskan masalahnya dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang dilakukan adalah menyusun hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara yang diberikan oleh si peneliti sebagai hasil dari kegiatan penalaran berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Pada melakukan eksperimen dan percobaan, di sini yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan data. Data yang kita lakukan adalah melalui percobaan, kemudian dari serangkaian studi-studi maupun dari eksperimen yang kita lakukan, dari proses pengumpulan data, kemudian diolah hasil data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan hipotesis. Nah, pada proses ini yang dilakukan berikutnya adalah menganalisis data. Apakah data itu sesuai dengan yang dihipotesiskan ataupun tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah menginterpretasikan data dan membuat kesimpulan. Nah, setelah dianalisis, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan makna terhadap hasil analisis percobaan. Biasanya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang menghubungkan temuan penelitian dengan penelitian terdahulu maupun membandingkan dengan teori yang telah ada, sehingga teori sebelumnya dapat diuji kebenarannya dan bahkan dapat menghasilkan suatu teori baru. Nah, jadi kesimpulan kita menentukan bahwa teori-teori tersebut akan terbentuk melalui metode ilmiah tadi. Nah, kita akan mempelajari dalam pengantar laboratorium apa saja yang harus kita lakukan selama di laboratorium. Nah, ilmu kimia merupakan ilmu yang berdasarkan atas eksperimen. Nah, oleh karena itu, laboratorium akan sangat membantu dalam mempelajari ilmu kimia. Nah, laboratorium itu tidak hanya terbatas kita pada ruangan, dan tentu saja memang karena kita memerlukan alat, tetapi pada dasarnya alat dan bahan yang kita gunakan tidak terpaku dengan yang ada di laboratorium. Kita bisa menggunakan alat dan bahan yang ada di kita yang sifatnya konseptual, tetapi pada dasarnya kimia itu harus bekerja di laboratorium karena dapat membantu proses-proses pemahaman kita tentang konsep-konsep kimia, membuktikan berbagai konsep dan melakukan penelitian sederhana. Nah, perlu kita sadari bahwa zat kimia yang terdapat di laboratorium ada beberapa sifat yang beracun, ada yang mudah terbakar, ada yang sangat mudah korosif, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penanganan harus sesuai petunjuk. Demikian juga penggunaan alat atau laboratorium yang sebagian bisa terbuat dari gelas dan mudah pecah. Nah, sebelum kita musik laboratorium, kita harus mengenal dulu hal-hal yang perlu kita perhatikan, termasuk adalah alat dan bahannya. Nah, ini adalah salah satu contoh alat dan kimia ya. Jadi kalau alat itu penggunaan untuk pengukuran, meletakkan zat dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya. Yang harus kita persiapkan di dalam laboratorium kimia adalah jas praktikum atau lab jas, kacamata laboratorium, kemudian catatan praktikum tas kerja. Nah, seandainya bagian A dan B tidak Anda punyai, pasti kita harus mengikuti tata tertib yang ada di laboratorium. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah materi praktikum. Materi yang dipraktikumkan harus dipelajari terlebih dahulu. Apa saja yang akan dikerjakan, alat dan bahan yang diperlukan, cara kerjanya, serta hal-hal seperti bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian keselamatan di laboratorium. Nah, keselamatan di laboratorium yang harus kita perhatikan adalah selama berada di laboratorium, praktikan harus menjaga ketertiban serta keselamatan diri dan orang lain.
laporkan setiap kecelakaan, misalnya cat tumpah, botol pecah, dan anggota badan yang kena bahan kimia kepada guru pembimbing. Kemudian kita perlu mengenal alat dan bahan serta penggunaannya. Pertama kita mengenal alat kimia. Nah, berdasarkan alat itu, berdasarkan bahan pembuatannya, berdasarkan fungsi. Nah, kalau bahan kimia berdasarkan bahan pembuatannya, kemudian alat gelas dan kaca, misalnya porselen dan besi. Ini kan pembuatannya ya, jadi ada yang alat gelas, ada yang porselen, ada yang besi. Salah satu contohnya yang gelas adalah atau kaca seperti Erlenmeyer ya, kemudian gelas kimia, kemudian gelas ukur gitu ya, kemudian silinder ukur, pipet volumetri, buret, seperti itu yang terbuat dari kaca. Kadang kan porselen contohnya seperti mortal dan alu. Kemudian besi itu terbuat misalnya dari neraca manual atau neraca Ohaus ya, seperti itu. Kemudian pembakar bonsen ya, seperti yang lebih canggih ya, bukan yang seperti kita yang ada kaca ya, udah ada sumbunya itu. Nah, kalau alat pembuatannya ke kaca seperti ini, ini namanya tabung reaksi contohnya ya. Kemudian alat dan penggunaannya, pembuat volume cairan seperti ini. Jadi ada yang namanya ini gelas ukur, kemudian labu ukur atau simbe ukur ya, dan ini ya seperti ini ya. Jadi kalau berdasarkan alat pengukur masanya, ini penggunaannya untuk mengukur ya, untuk mengukur volume cairan, untuk mengukur massa. Ini namanya neraca digital dan neraca satu lengan ini ya, ini neraca Ohaus. Kemudian alat pembakar ini, pembakar bonsen, ini pembakar spiritus. Nah, alat pengukur suhu kita kenal dengan termometer. Nah, dalam Kelvin ini dikenal 273 pertambah suhu dalam derajat Celcius. Jadi perlu diperhatikan juga bagaimana karakteristik dari alat dan bahan itu ya. Kemudian bab 7, larangan juga harus diperhatikan tentang limbah bahaya. Nah, bahan kimia yang relatif berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus digolongkan dalam bahan berbahaya dan beracun. Contohnya paracetamol atau kimia ini. Nah, kalau yang ini eksplosif, flammable, nanti kita perhatikan yang lebih jelasnya ya. Kemudian korosif, ada tanda seperti ini, beracun, ini yang merusak kesehatan atau ini yang mencemari lingkungan, kemudian ini yang membuat iritasi. Jadi perhatikan di bahan kimia sebenarnya ada sebenarnya di labelnya adalah simbol dari bahaya kimia untuk penanganan limbah seperti ini ya. Ini adalah oksidator, kemudian ini yang seperti mudah terbakar, yang eksplosif atau yang mudah meledak ya, ini yang beracun. Jadi simbol-simbolnya bisa dipakai. Ini yang berbahaya, ada yang menyebabkan iritasi, bedanya seperti ini ya, ada tanda I, ini X juga, ini sebenarnya banyak. Nah, ini yang korosif, jadi kalau dituakan bahan itu ada perubahan ya, ada yang berbahaya bagi lingkungan, ada juga yang radiasi. Nah, yang perlu kita perhatikan juga pengertian dari materi itu apa saja. Materi atau zat merupakan sesuatu yang punya massa dan menempati ruang, sehingga semua benda yang dapat ditimbang dan menempati ruang merupakan materi. Pengelolaan materi sudah kita jelaskan sebelumnya. Di video berikutnya akan baiknya kita perdalam lagi. Zat tunggal itu apa? Zat tunggal merupakan zat yang partikelnya itu di atas satu jenis, sedangkan campuran ada 2 macam zat atau lebih yang bercampur. Contohnya kalau dia tunggal emas gitu aja ya. Kemudian kalau dia besi gitu ya. Kalau dia besi itu bersihnya misalnya besi 2 oksida atau karat besi itu, kemudian natrium klorida yang ada dalam gelang dapur ya. Zat tunggal itu ada unsur dan senyawa. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur merupakan suatu zat tunggal yang tetap tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa merupakan suatu zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat sederhana. Nah, campuran, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ada yang namanya suspensi dan koloid. Kalau campuran homogen dinamakan larutan. Nah, pemisahan campuran itu dapat kita kenal dengan beberapa cara: pengayakan, proses penyaringan, dan penguapan. Kemudian ada juga yang namanya kromatografi. Kemudian menggunakan metode corong pisah. Ada yang dengan sistem distilasi. Nah, perubahan materi sebenarnya sudah dijelaskan ya, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.